Hai teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Saya doakan semoga baik-baik saja ya. Di video ini, saya akan membagikan rekomendasi anime di mana MC atau tokoh utamanya pura-pura lemah, namun ternyata menyimpan kekuatan overpower yang mengejutkan semua orang di sekitarnya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja ke list videonya. Yang pertama, ada anime Kyokai Senjo no Horizon. Di suatu era, akibat perang dan penjajahan, sebagian orang terpaksa meninggalkan bumi dan hidup di tempat lain. Mereka hidup di sebuah kota mengambang bernama Musashi yang terbentuk dari beberapa bagian kapal di langit. Di sana juga terdapat akademi yang mengajarkan muridnya bertarung untuk melindungi kota dari para penjajah. Berfokus pada pemuda bernama Aoi Toori, seorang ketua OSIS sekaligus pemimpin pasukan akademi. Ia dikenal sebagai pemimpin dengan sifat yang konyol, sehingga banyak orang yang meremehkan dirinya. Walaupun memiliki sifat yang buruk, ia bisa menjadi sosok yang sangat serius jika memasuki situasi yang sulit. Selain itu, Toori juga memiliki keinginan yang sangat besar untuk menciptakan dunia yang damai tanpa adanya peperangan. Yang kedua, ada anime Shijou Seikyo no Daimao. Menceritakan Raja Iblis terkuat bernama Varvatos yang merasa kesepian di sepanjang hidupnya. Ia tidak memiliki teman dikarenakan kekuatannya yang luar biasa yang membuat orang menjadi takut kepadanya. Untuk itu, ia memutuskan untuk melakukan reinkarnasi dan menekan kekuatannya agar tidak terlalu overpower. Beberapa tahun kemudian, ia terlahir sebagai seorang anak bernama Art Meteor yang berasal dari keluarga biasa. Namun sayang, semua tidak sesuai harapannya karena di dunia baru itu ia masih terlalu kuat, bahkan dengan sihir tingkat rendah sekalipun. Ia mau tidak mau harus menyembunyikan kekuatannya agar bisa hidup dengan normal. Tujuan utamanya yaitu untuk mengumpulkan banyak teman agar tidak merasakan kesepian lagi seperti kehidupan sebelumnya. Yang ketiga, ada anime Shin no Nakama Janai Toyusa. Di suatu dunia di mana setiap orang memiliki kemampuan khusus yang berbeda-beda dan disebut sebagai berkat dari dewa. Berfokus pada pria bernama Red, yaitu salah satu anggota dari kelompok kesatria yang bernama Bahamut. Mereka adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang berbakat yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia dari kekejaman Raja Iblis. Namun, dikarenakan kemampuan Red sudah mencapai batas dan tidak dapat berkembang lagi, ia diremehkan oleh salah satu rekannya dan diusir dari kelompok. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Red pun pergi menuju desa di perbatasan untuk memulai hidup baru tanpa memikirkan kedamaian dunia. Di sana, ia juga memutuskan untuk membuka sebuah toko obat dan menyembunyikan identitasnya sebagai seorang ksatria. Yang keempat, ada anime Seijaku Muhai no Bahamut. Menceritakan pria bernama Lux Arcadia, yaitu mantan pangeran dari kekaisaran yang telah dikudeta oleh para pemberontak. Akibatnya, ia kini hidup sebagai pesuruh untuk membayar hutang kepada kerajaan baru demi keselamatan nyawanya. Pada suatu hari, ia tidak sengaja terjatuh ke pemandian wanita, dan parahnya ia terjatuh tepat di atas putri dari kerajaan baru. Karena tidak terima akan kejadian tersebut, putri itu pun menantang Lux untuk berduel. Lux dahulu dikenal sebagai seorang Drakenite terkuat, namun sekarang ia dijuluki si lemah yang tak terkalahkan. Alasannya karena ia sama sekali tidak menyerang musuhnya saat di pertarungan. Singkat cerita, setelah duel berakhir, Lux diminta untuk bekerja di akademi untuk melatih para murid untuk menjadi Drakenite. Yang kelima, ada anime Absolute Duo. Di sebuah akademi bernama Koryu, di mana para muridnya menggunakan kemampuan yang disebut Blaze. Blaze adalah kemampuan yang lahir dari jiwa penggunanya dan kebanyakan adalah sebuah senjata. Berfokus pada siswa bernama Kokonoe Tooru yang akan mendaftar ke akademi tersebut. Namun, Blaze milik Tooru tidak seperti kebanyakan orang yang diciptakannya bukanlah senjata, melainkan sebuah perisai.
Mereka disebut dengan abnormal karena hanya sedikit orang yang dapat mengeluarkan blaze selain senjata. Di akademi tersebut, mereka menerapkan sistem duo, yaitu para siswanya harus saling berpasangan dan tinggal bersama. Tooru berpasangan dengan gadis cantik bernama Julie Siktuna, dan mereka berdua pun saling membantu dalam setiap pertarungan. Yang keenam, ada anime DT5 Bio The Battle. Menceritakan pria bernama Akira Shiroyanagi, seorang siswa yang cerdas dan sangat menyukai game. Pada suatu hari, ia tiba-tiba diserang oleh gadis misterius dan dibawa ke suatu tempat. Ia dipaksa mengikuti sebuah pertarungan yang melibatkan orang-orang secara acak. Para peserta diberitahu kalau keberadaan mereka sudah terhapus dari dunia dan terlibat dalam sebuah eksperimen. Mereka juga memperoleh kemampuan yang berbeda-beda untuk membantu mereka dalam menghadapi pertarungan. Di sana, Akira mendapatkan kekuatan yang luar biasa, namun ia harus menyembunyikannya agar dapat menggunakannya secara maksimal. Ia bertujuan untuk memenangkan permainan dan menghancurkan organisasi berbahaya yang melakukan eksperimen tersebut. Yang ketujuh, ada anime Densetsu no Yusa no Densetsu. Menceritakan seorang pemuda bernama Rainer Lut, seorang penyihir berbakat yang mempunyai kemampuan luar biasa. Ia memiliki kekuatan yang disebut Alpha Stigma, yaitu kekuatan mata yang dapat menganalisis semua jenis sihir kemudian menggunakannya. Kekuatan tersebut dikenal dengan mata terkutuk karena membawa kehancuran dan keputusasaan. Akibatnya, ia harus membatasi kekuatannya agar tidak melukai orang lain. Rainer kini sedang melakukan petualangan karena diberikan tugas oleh raja untuk mencari senjata peninggalan pahlawan. Senjata tersebut merupakan benda yang memiliki kekuatan yang sangat besar untuk membantu menciptakan perdamaian di dunia. Rainer berpetualang bersama temannya dengan tujuan untuk menghentikan peperangan sembari mengungkap kekuatan luar biasa dari matanya. Yang kedelapan, ada anime Gaku Sentoshi Asteris. Menceritakan sebuah kota yang berada di atas air bernama Rika yang dikenal juga dengan nama Asteris. Di sana terdapat sebuah akademi bernama Seidokan, yaitu sekolah yang mengajarkan para muridnya untuk mengendalikan mana. Berfokus pada seorang pelajar bernama Ayato Amagiri yang baru saja pindah ke akademi tersebut. Di akademi itu, para murid dilatih untuk mengikuti sebuah turnamen dan Ayato adalah salah satu kandidatnya. Pemenang dari turnamen tersebut akan dijanjikan imbalan apapun yang mereka inginkan. Namun sayangnya, Ayato sama sekali tidak tertarik dengan pertarungan dan ia memiliki tujuan lain untuk datang ke sana. Sampai suatu hari, pertemuannya dengan seorang gadis bernama Julis yang membuatnya mempunyai alasan lain untuk mengikuti turnamen dan mendukung gadis tersebut. Yang kesembilan, ada anime Strike the Blood. Menceritakan seorang pemuda bernama Akatsuki Kojo yang sebelumnya merupakan seorang pelajar biasa. Namun, karena suatu peristiwa, ia mendapatkan sebuah kekuatan misterius yang membuatnya menjadi seorang vampir. Ia pun mau tidak mau harus menyembunyikan kekuatannya agar tidak diketahui oleh orang lain. Hingga suatu hari, sebuah organisasi pemerintah mengetahui kabar tersebut dan segera mengirimkan seorang wanita untuk mengawasinya. Mereka mencurigai Kojo mendapatkan kekuatan dari vampir terkuat yang bisa menjadi ancaman bagi dunia. Wanita itu ditugaskan untuk menghabisi Kojo jika suatu saat kekuatannya menjadi berbahaya. Dari pertemuan itu juga, mereka berdua saling membantu untuk menjaga kedamaian kota serta bertarung dengan musuh-musuh yang mereka temui. Yang ke-10 ada anime Mob Psycho. Menceritakan seorang pelajar bernama Kageyama Shigeo atau biasa dipanggil dengan nama Mob. Kageyama adalah seorang esper atau cenayang yang mempunyai kekuatan psikis yang luar biasa. Namun, ia seringkali dianggap lemah dan tidak menarik karena ia selalu menjauh dari pergaulan.
Ia juga saat ini bekerja dengan gurunya Arataka Reigen sebagai pengusir makhluk halus. Reigen sendiri adalah orang biasa yang tak memiliki kekuatan dan hanya memanfaatkan kemampuan dari Kageyama. Mereka berdua bekerja sama untuk mengusir roh yang mengganggu dan mendapatkan uang sebagai imbalan. Kekuatan dari Kageyama sangatlah overpower sampai-sampai dia sendiri sulit untuk mengontrolnya. Namun, ia telah berjanji kepada gurunya untuk tidak menggunakan kekuatannya kepada manusia dan berusaha untuk terus belajar mengendalikannya. Sekian rekomendasi anime dengan MC berkekuatan overpower namun pura-pura lemah versi FS Line. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.